Setelah menyapu pesisir Aceh, gelombang tsunami lainnya ini tiba di Sri Lanka selang 2 jam kemudian, Wak. Dan pas gelombang ini datang, semua yang ada di sana juga langsung diluluh lantakan sama juga. Termasuk sebuah kereta yang pada saat itu sedang melaju di jalur pesisir selatan Sri Lanka. Oke, sebelum kita masuk ke kecelakaan kereta Queen of the Sea ini, aku mau ceritakan dulu tentang tsunami Aceh, Wak, ya. Karena kecelakaan kereta tadi, Wak, nggak bisa dilepaskan dari tsunami dahsyat yang pernah terjadi di negara kita di Aceh. Seperti yang sudah kalian tahu, Wak, salah satu gempa bumi yang paling besar yang pernah terjadi di Indonesia adalah gempa Aceh pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2004 lalu. Nah, pagi itu sekitar jam 7:58 pagi, warga Aceh yang sedang beraktivitas dikejutkan dengan guncangan dahsyat berkekuatan 9,1 sampai 9,3 skala Richter gempa bumi, dan pusat gempanya berada di 160 km dari pantai barat Sumatera dengan kedalaman sekitar 30 km di bawah permukaan laut. Nah, gempa besar itu berlangsung cukup lama loh, sekitar 10 menit berguncang tuh, padahal kan biasanya gempa tuh kurang dari 1 menit aja kan, ini 10 menit. Nah, karena durasinya lama dan kekuatannya besar, alhasil banyak sekali bangunan yang langsung runtuh dan juga hancur total. Gak berhenti di situ aja, Wak. Sekitar 30 menit setelah gempa ini melanda Aceh, masyarakat juga dikejutkan lagi dengan kemunculan gelombang setinggi 30 meter dari arah laut. Nah, gelombang raksasa itulah yang langsung menyapu pesisir barat Aceh dengan kecepatan 100 meter per detik dan langsung menenggelamkan semua wilayah yang dilaluinya. By the way, Wak, ya, kisah tentang tsunami Aceh sudah pernah aku bawain di satu video tersendiri. Kalian boleh nonton habis video ini ya. Nah, tsunami Aceh ini menewaskan sekitar 170.000 orang, Wak, menghancurkan ribuan bangunan dan juga membuat lebih dari 93.000 orang hilang. Tapi meskipun udah sedahsyat itu, Wak, ternyata dampak tragedi itu tuh nggak berhenti di situ aja. Karena bencana yang terjadi di Aceh ini juga memicu terjadinya tsunami-tsunami di negara-negara sekitar Samudra Hindia, macam itu Thailand, India, Australia, dan juga Sri Lanka. Tapi karena jarak dari posisi geografis yang beda-beda, Wak, gelombang tsunami itu nggak langsung nyampe secara bersamaan nih. Di Aceh nyampe, belum tentu di tempat-tempat lain nyampe, menyusul gitu. Setelah menyapu pesisir Aceh, gelombang tsunami lainnya ini tiba di Sri Lanka selang 2 jam kemudian, Wak. Dan pas gelombang ini datang, semua yang ada di sana juga langsung diluluh lantakan sama juga. Termasuk sebuah kereta yang pada saat itu sedang melaju di jalur pesisir selatan Sri Lanka. Nah, tragedi kecelakaan kereta api yang dipicu oleh tsunami Aceh itulah yang nantinya dikenal sebagai tragedi Queen of the Sea. Nah, sekarang baru kita masuk ke kisah tentang tragedi kereta Queen of the Sea-nya ya. Nah, jadi, Wak, di saat masyarakat Aceh ini lagi dihantam gempa, dihantam tsunami, suasana di Sri Lanka justru sebaliknya. Hari itu, di sebuah stasiun yang bernama Fort Colombo di ibu kota Sri Lanka, sedang dipenuhi ribuan penumpang yang ingin pulang kampung untuk merayakan libur Natal dan juga libur nasional setempat. Ada yang pengen mudik ketemu sama keluarganya, ada juga yang mau liburan ke pantai selatannya Sri Lanka. Nah, di tengah ramainya situasi itu, Wak, ada sebuah kereta yang menjadi favorit para penumpang. Nama keretanya adalah kereta Matara Express nomor 50. Ini sedikit informasi aja, Wak. Kereta Matara ini adalah layanan reguler yang dioperasikan oleh Sri Lanka Railways atau perusahaan kereta api milik pemerintah Sri Lanka, dan kereta ini dijadwalkan berangkat dari kota Colombo menuju ke kota Matara yang berada di ujung selatannya Sri Lanka. Menariknya di sini, Wak, rute yang dilewati sama kereta Matara ini bersebelahan langsung dengan laut. Makanya kereta ini tuh juga dikenal dengan sebutan Samudra Devi atau dalam versi internasional disebut dengan Queen of the Sea. Dan karena memang jalurnya ini lumayan dekat sama garis pantai, Wak, semua penumpang yang naik kereta ini pasti akan dimanjakan matanya dengan pemandangan pantai tropis yang sangat indah, lengkap dengan ombak, pasir putih, dan juga deretan pohon kelapa di sepanjang perjalanan mereka. Makanya kereta
Queen of the Sea ini jadi favorit penumpang-penumpang karena bisa nengok pemandangan itu. Nah, karena rutenya yang menarik, wah, alhasil banyaklah itu makanya penumpang yang pengen ikutan naik juga kereta ini supaya mereka sampai ke tujuan kota masing-masing. Dan saking banyaknya peminat, wah, tiket kereta Queen of the Sea di hari itu sampai terjual lebih dari 1.500 lembar. Padahal cuma gerbongnya itu cuma 8 aja. Dengan gerbong terbatas itu, wah, penumpang pun harus berdesak-desakan di dalam kereta itu. Tapi walaupun udah sepenuh itu, wah, ya, jumlah penumpang kereta Queen of the Sea di hari itu masih terus bertambah lagi. Orang-orang yang nggak kebagian tiket bahkan nekat naiklah mereka ke atas gerbong demi bisa mudik dengan kereta itu. Setelah semua orang memaksa naik nih, wah, ya, jumlah penumpang kereta Queen of the Sea kala itu diperkirakan mencapai 1.700 sampai 1.900 orang. 1.500 orang duduk di dalam gerbong gerbong atau sesuai sama kursi mereka. Sisanya 400-an orang itu yang nggak punya tiket ini terpaksa itu naik ke atap kereta dan mereka juga nggak masalah. Dan di masa itu pun juga belum ada, wak, larangan tegas pada penumpang yang naik ke atap itu, masih dibolehin lah gitu. Maka dibiarin aja lah sama petugas. Nah, saking padatnya jumlah penumpang di hari itu, ya, pintu-pintu di kereta api itu sampai nggak bisa ditutup loh. Sampai petugas stasiun kereta itu ikut ngebantuin mereka, udah naik ke gerbong tapi ke atap supaya mereka ini bisa berangkat tepat waktu gitu. Secara kan hari itu memang jadwal kereta lagi padat-padatnya kan, wak. Sekali aja mereka telat ya pasti bakal ngaruh ke jadwal kereta yang lain kan, dibantu lah ini sama petugas kereta yang lain. Nah, di tengah hiruk pikuk itu tiba-tiba terdengar suara telepon, wak, di ruang petugas. Tapi karena tadi itulah semua petugas kan lagi pada sibuk, telepon yang masuk ini nggak diangkat. Padahal telepon itu adalah panggilan penting dari kantor pusat kereta di Sri Lanka. Waktu itu si kantor pusat ini ngasih kabar dan mereka juga baru dapat kabar bahwa ada gempa besar di Aceh yang akan merembet ke pesisirnya Sri Lanka dan juga berpotensi membahayakan kereta Queen of the Sea, kan mereka mau lewat situ. Tapi setelah telepon ke stasiun Fort Colombo itu gagal tersambung, tim pusat pun akhirnya ya udah kita coba cara lain gitu. Akhirnya mereka mengambil cara untuk menghubungi stasiun-stasiun kecil di sepanjang rute yang akan dilewati. Di situ tim pusat ini punya niat buat ngasih peringatan kalau ada kereta Queen of the Sea lewat tempat kalian, tolong di stop ya, jangan bolehin mereka lanjut ke selatan. Niat mereka mau ngomong kayak gitu. Tapi sayangnya, wak, semua panggilan itu di stasiun-stasiun kecil ini juga nggak kesambung. Kenapa? Karena semua stasiun di sepanjang jalur selatan udah keburu rusak parah gegara kehantam tsunami duluan. Ternyata tsunami itu udah nyampe duluan di daerah-daerah kecil itu, wak. Cuman belum di stasiun Colombo. Nah, karena pesan peringatan itu nggak pernah tersampai, alhasil, wak, seluruh penumpang Queen of the Sea nggak ada yang tahu kalau ada bahaya besar yang sedang mengintai. Pada jam 6.50 pagi, kereta itu tetap diberangkatkan dari kota Colombo menuju ke kota Mataram. Berangkat mereka. Siapa sangka di sini perjalanan kereta pagi itu justru membawa para penumpang ini ke salah satu pusat bencana paling mematikan dalam sejarah perkereta apian dunia, wak. Dah lah tuh kan, akhir singkatnya nih, wak, ya, setelah meninggalkan stasiun Fort Colombo, kereta Queen of the Sea pun tetap melaju dengan rute yang seharusnya. Di awal perjalanan, wak, semua berjalan normal-normal aja tanpa hambatan sedikit pun. Pada saat itu sebagian penumpang, ya itulah tadi, wak, asik menikmati indahnya pemandangan dan sebagian lainnya juga ada yang tertidur gegara kecapean, apalagi juga berangkatnya pagi kan, mungkin mereka masih ngantuk, tidur lah itu sebagian penumpang. Dan setelah menempuh kurang dari 1 jam perjalanan, kereta itu akhirnya tiba di desa namanya Desa Peralia, wak, yang berjarak sekitar 200 meter dari pesisir pantai. Setibanya di sana, laju kereta terpaksa berhenti, wak, karena relnya terputus akibat tergenang air. Di saat melihat genangan air itu, masinis dan juga penumpang yang ada di sana sama sekali nggak berpikiran macam-macam tuh, sama sekali nggak curiga. Mereka mikir, oh mungkin ini air bekas banjir nih, kita tunggu aja lah bentar ya, siapa tahu ntar lagi surut gitu. Tapi tanpa mereka ketahui, wah, air itu tuh bukan bekas banjir, bukan, melainkan itu adalah air tsunami yang sudah menghantam daerah itu beberapa saat sebelumnya. Kan mereka duluan udah kena kan. Nah, di momen membingungkan itu sebenarnya masinis ini sempat mempertimbangkan, udah apa kita mundur aja ya, kita balik aja lah dari stasiun ini, kita balik ke stasiun Colombo lagi. Tapi pas mereka baru mau balik, masinis ini baru sadar ternyata jalur rel di belakang mereka juga udah digenangi air, wak. Dan parahnya lagi, pada saat itu semua akses komunikasi di stasiun pusat udah terputus.
Ya, alhasil kereta Queen of the Sea itu betul-betul terjebak Wak, di tengah jalur, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Nah karena air itu udah ada di mana-mana, masinis pun memutuskan untuk menunggu kedatangan petugas yang akan mengalihkan jalur. Udahlah kita tunggu aja, biasanya kayak gini pasti bakal datang petugasnya yang bantu memperbaiki. Tapi setelah ditunggu-tunggu Wak, petugas itu juga nggak muncul-muncul. Kok belum muncul orang-orangnya, kemana nih pada semuanya gitu. Nah tiba-tiba di tengah kebingungan itu Wak, seluruh penumpang dikejutkan dengan kemunculan ratusan warga yang berteriak histeris ke arah kereta. Nah beberapa warga ini Wak, bahkan langsung manjat ke atas gerbong kereta seolah ingin mencari perlindungan di kereta itu. Diserbu mereka. Nah beberapa penumpang yang di dalam nanya, ada apa Pak? Ada apa Bu? Gitu-gitu kan. Ngapa kalian ke sini? Ada banjir besar dari laut Pak, ada banjir besar. Rumah kami hampir hancur, semua disapu banjir, kata orang-orang yang datang ini. Nah belum sempat mereka semua penumpang ini bereaksi Wak, para penumpang tiba-tiba dikejutkan dengan suara gemuruh dari arah laut. Ketika waktu menunjukkan jam 9:40 menit di pagi itu, mereka dikejutkan dengan gelombang air setinggi 10 meter yang semakin mendekat dan akhirnya ngantam mereka Wak. Gelombang itu membuat air laut pun dengan cepat pasti langsung memenuhi seluruh gerbong kereta api kan, sampai setinggi leher mereka. Datang masuk semua air-airnya. Nah karena panik, para penumpang tuh ya langsung berlari keluar kan untuk mencari tempat untuk berlindung nih. Tapi gara kereta itu kan dipenuhi 1.700 orang Wak. Apa nggak langsung berebut, mereka langsung saling dorong kan supaya bisa keluar. Aksi saling dorong itu tentunya juga semakin memperparah situasi, di mana beberapa penumpang udah sampai tergejat-gejat bahkan meninggal dunia di atas gerbong. Waktu lagi mau keluar itu adalah meninggal dunia langsung. Ya kalian bayangin aja Wak, 1.700 orang lagi rebutan keluar lewat 8 pintu. Memang cuma ada 8 pintu di situ. Dalam kondisi panik pula, dibanjiri air pula, pasti chaos sekali ya kan. Nah sementara itu penumpang yang berhasil selamat duluan Wak, langsung keluar tuh dari kereta dan mencari tempat yang dirasa aman sama mereka. Ini yang udah keluar nih ya, ada yang naik ke atap, ada yang sembunyi di balik kereta, yang nggak berhadapan langsung ke arah pantai. Tapi juga ada beberapa lainnya yang justru malah lari ke pantai Wak untuk menyelamatkan diri. Lah ngapa dia lari ke situ? Nah dia bukannya mereka malah nantangin maut ke sana. Nah itu dia Wak, sampai di titik ini aja mereka belum tahu kalau gelombang besar yang lagi ngantam mereka itu bukan banjir tapi tsunami. Mereka nggak tahu. Tak ada nih yang lari ke bibir pantai. Dan pas mereka sampai di pantai, air yang semula tinggi itu Wak, tiba-tiba betulan surut dulu nih, surut ke tengah laut. Nengok air itu lurut pula, air itu surut ke tengah laut itu Wak, penumpang sama warga di sana agak tenang nih. Alhamdulillah kita udah aman nih, kayak bencananya udah selesai, airnya udah mulai susut. Tapi nyatanya surutnya air itu bukan tanda aman Wak, melainkan sinyal bahwa gelombang tsunami yang jauh lebih besar sedang bergerak bersiap-siap menuju ke daratan. Betul, cuman 10 menit kemudian aja Wak, jam 9.50 pagi, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang jauh lebih kencang lagi. Dan sesaat setelah gemuruh itu datanglah gelombang tsunami yang jauh lebih mematikan. Hanya dalam hitungan detik Wak, gelombang itu pun langsung menyapu semua yang ada di hadapannya. Apalagi kereta Queen of the Sea itu, semua dihantam, entah itu manusia, hewan, tumbuhan, rumah warga, semua disapu habis lah sama gelombang. Dan gak cuma itu aja, yang tadi itulah 8 gerbong kereta yang tadinya berdiri kokoh terpental sampai menabrak rumah warga dan juga menewaskan ratusan penumpang di dalam kereta itu. Dan kasihannya lagi Wak ya, sebagian penumpang yang sembunyi di balik badan kereta itu ya ikutan tersapu gelombang ketiga ini juga lah ya kan. Nah sementara sebagian penumpang yang masih hidup langsung berteriak tuh minta tolong. Tapi sayangnya teriakan itu juga tentunya tidak terdengar karena sebagian besar warga ataupun penumpang yang ada sana juga udah ikutan jadi korban duluan Wak. Tsunami yang menghantam kereta Queen of the Sea ini langsung menyebabkan seluruh penumpang di sana jadi korban. Yang pertama yang selamat waktu dari banjir pertama atau gelombang pertama meninggal juga di situ. 1.700 orang tewas, 200 orang lainnya dinyatakan hilang. Selain menelan ribuan korban jiwa Wak, gelombang tsunami di desa Perilia juga memporak-porandakan seluruh desa. Menurut beberapa sumber Wak, pada saat itu cuma ada 10 bangunan saja yang selamat dari sapuan gelombang tuh, cuma 10. Sisanya hancur lebur, tersapu ganas rata. Dah digulung lah itu kan sama tsunami itu. Nah, nggak lama setelah gelombang dahsyat itu mereda, pemerintah pun langsung menerjunkan ratusan tim penyelamat untuk melakukan evakuasi di sana Wak. Dan ketika proses evakuasi ini berlangsung, tim penyelamat harus menghadapi kenyataan pahit, yaitu mengangkat satu persatu jasad yang meninggal di antara lumpur dan juga reruntuhan. Penemuan korban ini menjadi awal mula terungkapnya berbagai kisah sedih yang mengikuti di belakangnya.
Di mana setelah proses evakuasi itu selesai, Wak, para penyintas dan juga orang-orang yang kehilangan keluarga tercinta buka suara dan menceritakan pengalaman pedih itu. Dari cerita-cerita itulah, Wak, kita bisa ngerasain sendiri nih betapa hancur dan porak-porandanya desa Perilia dan juga Queen of the Sea setelah tsunami itu surut. Dan lewat kisah-kisah mereka ini juga kita bisa lebih tahu nih apa yang sebenarnya terjadi di Sri Lanka pasca bencana itu. Nah, sekarang aku mau ngajak kalian untuk melihat lebih dekat lagi kondisi Sri Lanka setelah bencana tragis itu terjadi, Wak. Nah, jadi beberapa saat setelah tsunami itu terjadi, Wak, pemerintah Sri Lanka langsung menerjunkan tim penyelamat untuk mengevakuasi korban, ya kan. Nah, pada saat proses evakuasi ini berlangsung, tim penyelamat menghadapi sebuah tantangan besar karena ada banyak sekali korban yang terjebak di dalam gerbong kereta atau juga ada yang tertimbun reruntuhan, ya kan. Nah, meskipun kesulitan, tim penyelamat bekerja tanpa lelah dengan dibantu oleh warga-warga yang masih selamat. Fokus mereka kala itu adalah menyelamatkan warga yang mungkin masih hidup dan juga mengevakuasi jenazah yang sudah tewas, Wak. Tapi karena keterbatasan alat berat dan juga akses yang sulit sekali dilewati, proses evakuasi itu berjalan cukup lambat. Dan sedihnya lagi, beberapa korban yang terluka parah nggak bisa segera mendapatkan perawatan medis, Wak, yang berakhir juga mereka meninggal dunia. Nambah lagi lah itu jumlah korbannya. Nah, selain proses evakuasi yang sangat sulit dan juga mengiris hati, kisah-kisah dari para korban selamat ini juga nggak kalah pedih, Wak. Salah satu korban ada yang namanya Ravindra. Ravindra ini menceritakan pengalamannya pada saat kereta yang sedang ditumpangnya itu dihantam sama tsunami. Jadi waktu itu Ravindra ini berhasil menyelamatkan diri duluan, Wak, dengan cara memanjat ke atas gerbong. Dan ketika gelombang tsunami terakhir datang, Ravindra langsung lompat dia ke dari atap kereta, langsung dia berenang ke atas pohon buat menyelamatkan diri kan. Tapi meskipun selamat, Wak, Ravindra ini dihantui trauma berat karena dari atas pohon itu dia bisa ngelihat betapa dahsyatnya bencana ini menyapu para korban. Bisa ditengok sama matanya langsung. Macam mana itu perasaan si Ravindra, ya kan. Selain Ravindra, Wak, seorang wanita bernama Padma juga hampir menjadi korban. Di hari itu Bu Padma ini naik kereta Queen of the Sea juga sama suami dan juga anak laki-lakinya dia, anaknya cuma satu. Dan ketika tsunami gelombang kedua datang, Wak, Bu Padma ini ditolong sama penumpang lain yang ngajak dia keluar dari kereta. Tapi pas baru aja keluar, Bu Padma ini nengok lah itu gelombang air bah yang terakhir langsung ngantam tubuh dia, langsung pingsan di tempat dia, Wak. Udah nggak ingat apa-apa lagi. Cuman kebangun dia dari pingsannya, Wak. Waktu dia kebangun, dia dalam kondisi hanyut terbawa derasnya aliran air. Tapi nggak lama kemudian rambut panjangnya Bu Padma ini tersangkutlah ke sesuatu yang membuat tubuhnya ketahan, nggak kebawa sama derasnya arus itu. Siapa sangka, Wak, kalau rambut panjangnya itulah yang justru menyelamatkan nyawanya. Gara-gara tersangkut rambutnya bisa selamat deh. Tapi naasnya meskipun Bu Padma ini berhasil selamat, suami sama anaknya meninggal akibat kejadian itu. Tapi di balik kejadian memilukan ini ada satu hikmah yang bisa dipetik oleh pemerintah Sri Lanka, di mana sejak saat itu pemerintah mulai berbenah dan melakukan segala cara untuk mendeteksi datangnya bahaya tsunami, Wak. Salah satu diantaranya adalah memasang menara peringatan di sepanjang garis pantai, lalu menyebarkannya lewat radio, TV, dan SMS untuk memperingatkan masyarakat kalau sewaktu-waktu tsunami datang lagi. Dan selain itu juga pemerintah ini memasang Community Tsunami Early Warning Center atau CTEC, jadi semacam peringatan sekaligus alarm untuk menyebarkan peringatan dini terkait tsunami gitu loh, Wak. Nah, langkah-langkah ini menunjukkan betapa seriusnya Sri Lanka dalam menghadapi ancaman tsunami di masa depan. Mereka belajar dari tragedi 2004 dan berusaha keras buat melindungi warganya dari bencana serupa. Oke, Wak, jadi itu tadi tragedi kecelakaan kereta yang diakibatkan oleh tsunami Aceh pada tahun 2004 yang lalu. Dari cerita para penyintas tadi, kita jadi sadar, kita jadi tahu ternyata dampak tsunami itu bukan cuma tentang berapa banyak orang yang meninggal dunia, Wak, tapi juga tentang mereka yang masih hidup, yang harus terus bertahan meski dihantui rasa kehilangan seumur hidup. Kisah ini juga menjadi pengingat buat kita bahwa setiap angka korban yang sering kita lihat di berita, Wak, sebenarnya menyimpan ribuan cerita yang cukup jarang kita dengar. Ada ibu yang lagi nungguin anaknya, ada anak yang lagi nungguin ayahnya, dan juga berbagai kisah sedih lainnya. Semoga dari kisah ini kita bisa lebih menghargai waktu, Wak, ya, lebih menjaga alam, dan tentunya lebih sayang sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena nggak ada yang tahu, Wak, sampai kapan atau sampai batas waktu mana kita bisa terus bersama dan juga menemani mereka. Dan tentunya semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun. Amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk di selanjutnya. See you next video, Wak. Bye.